gitu ya. Nanti Pak, selebihnya kita akan mulai sharing membahas materi yang akan kita share pada sore hari ini. Baik. Oke. Bisa saya mulai ya ini ya. Sudah hampir jam 4. Langsung saja mungkin teman-teman admin bisa dibantu yang belum ke bisa kita mute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, bapak-bapak, abang-abang semuanya? Sehat semuanya ya ini? Boleh dibuka dong mic-nya, nggak apa-apa. Baik, sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Mukanya juga ditampilin juga nggak apa-apa, biar saya jadi kenal ini sama abang-abang semuanya, bapak-bapak gitu kan. Insya Allah, alhamdulillah. Pak Asep Salam, gimana kabarnya Pak Asep? Oh, 61 Kang. Baik. Alhamdulillah. Pak Asep Salam dari mana nih Pak Asep? Dari Serang, Banten. Oh, Serang, Banten. Ya. Gimana properti di Serang ini Pak Asep? Oh, banyak Kang. Sekarang banyak. Banyak. Jualan apa namanya? Yang di kafling produktif ada, kafling siap bangun ada. Gitu. Penjualan aman? Wah, kalau saya belum gabung ke itu sih, Kang. Belum gabung penjualan di Serang. Siap. Masya Allah. Adik, maaf nih saya jadi grogi nih. Ini sepertinya look-nya ini baru semua ini di look timeline saya ini, karena yang saya kenal baru beberapa ini, lainnya kayaknya wajah-wajah baru-baru ini. Masya Allah, luar biasa. Itu Pak Ismail, boleh ngobrol Pak Ismail? Iya Pak. Masya Allah. Pak Ismail dari mana Pak Ismail? Dari Semarang Pak. Semarang Pak Ismail. Gimana Pak Ismail? Kabar dunia kepropertian ini di Semarang Pak Ismail? Kalau di Semarang, ya alhamdulillahnya ya stagnan ya Pak. Bisa dibilang ya agak turun untuk penjualannya, agak susah ya. Mungkin mungkin kalangan menengah ataupun menengah ke bawah itu yang dampaknya di situ. Kalau menengah ke atas, kalau saya lihat sih tidak ada masalah di situ, Pak. Masya Allah. Stagnan aja masih, alhamdulillah masih stagnan ya, Pak. Ya, bisa dibilang ya kalau dampaknya pasti ada, tapi masih bisa jalan. Masih bisa jalan ya, alhamdulillah. Kalau proyek berapa ini, Pak Ismail? Saya pribadi baru Pak, maksudnya masih bersama teman-teman gitu kan, masih tahap kafling aja Pak kemarin Pak. Jadi untuk rumah nanti bisa mulai jalan. Oh, Masya Allah. Tapi penjualan ini ya, kalau kaflingan di Semarang ya? Kalau penjualan masih bisa Pak. Dalam artian ya dampaknya pasti ada, tapi masih bisa kejual gitu. Oh, oke. Siap Pak Ismail. Berkah Pak Ismail ya, salam kenal dari saya Pak Ismail. Amin. Ini ada guru saya ini, Om Sugiarto. Om, apa kabar Om? Ini jauh-jauh ini dari Jawa Timur. Om Sugi, apa kabar? Izin ini saya sharing ini sama teman-teman. Gimana penjualan di Jawa Timur, Om Sugi? Suaranya putus-putus. Alhamdulillah masih normal. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau Om Sugi ini unitnya rumah ya Om ya? Rumah. Masya Allah, ya. Rumah ada kafling juga. Ada kafling juga.
Gitu. Di Malang atau di Rata-rata di Malang. rata-rata di Malang ya? Cuma sekarang kita lagi fokus ini yang jangka pendek lah, biar puasanya nggak terlalu panjang ya, apa, peliperan. Oh, iya 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 iya. Iya. Ke arah-arah Om Wildan ini ya. Oh iya. Peliperan. Masya Allah. Siap-siap Om Sugi. Insya Allah berkah, lancar semuanya. Oke, teman-teman, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Edo Prana Buana. Saya aktif saat ini memang di Rules ya, Rules sebagai co-founder dari Rules. Nah, Rules ini memang kegiatannya kita salah satunya adalah di sales ya, teman-teman ya, di sales dan juga di konsultan sales dan marketing gitu, teman-teman semuanya gitu. Jadi kalau Bapak-bapak, abang-abang semuanya, teman-teman semuanya yang ada di sini nanya ke saya, Kang, proyeknya berapa gitu. Gitu. Nah, itu saya nggak bisa jawab itu proyeknya berapa gitu ya, karena memang untuk saat ini kami belum mengarah ke developer gitu. Baru memang kegiatannya adalah pendampingan dan juga apa namanya edukasi ya, edukasi seputar teknik-teknik penjualan di dunia properti gitu ya. Gitu. Ya, intinya di sales lah ya, di sales dan marketing gitu. Nah, cuman memang kebetulan alhamdulillah gitu ya di Rules ini memang kita ada sahabat developer gitu ya, yang memang sudah work gitu ya, sudah jalan dan lain sebagainya gitu, bahkan sudah terdelivery gitu. Nah, itu yang apa namanya yang memang dengan senang hati gitu, dengan senang hati ingin sharing kepada apa namanya kita semuanya gitu, kepada kita semuanya gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu kita apa namanya jadi dapat ilmu dan tambahan baru nih dari teman-teman developer yang memang sudah jalan, baik dari segi apa lancar dari segi penjualan, produksi dan lain sebagainya gitu. Nah, di Rules tadi balik lagi Rules memang arah kegiatannya memang di situ, di sales, di pendampingan dan lain sebagainya gitu. Bahkan kita juga produksi e-course gitu seputar balik lagi e-course tentang penjualan gitu ya gitu, baik itu mulai dari yang sedang kita produksi ya dari Facebook Ad gitu, e-course Facebook Ad, e-course Instagram, e-course apa namanya Google Ads dan lain sebagainya gitu. Bahkan aplikasi-aplikasi yang terbaru yang lagi booming juga kita sedang produksi juga, yang mana marketnya memang arahnya ke properti gitu, ke pasar properti gitu ya, termasuk TikTok ya. TikTok juga sedang kita persiapkan juga gitu. Nah, itu. Nah, kalau saya sendiri memang hampir untuk terjun di properti itu mulai dari 2016 ya. Memang dari 2016 itu sudah masuk di dunia sales gitu. Abang-abang semuanya gitu ya, dan alhamdulillah sampai saat ini gitu. Dan record terakhir saya itu pandemi kemarin ya, pandemi kemarin baru off di 2 bulan inilah, baru habis kontrak di 2-3 bulan ini itu ngedampingi salah satu developer itu hampir penjualan di pandemi nggak nyampe setahun ya, setahun lah hitungannya itu hampir di 270 unit secara data yang saya dapat ya, data yang saya dapat itu 270 unit properti gitu ya, itu apa bukan kafling produktif dan lain sebagainya, tapi ini lebih ke rumah ya, rumah dan kafling siap bangun itu. Dan rata-rata hampir 80% itu penjualan memang memang market di pandemi ini memang agak unik, Bapak-bapak, abang-abang semuanya, itu memang lebih ke arah cash bertahap gitu. Hampir 80% lebih itu cash bertahap dari total 270 unit gitu. Nah, memang hampir 3 bulan terakhir ini kita memang sudah off dari apa namanya dari pendampingannya gitu ya gitu. Nah, sekarang saya sama beberapa rekan-rekan dan juga ini ada apa namanya ada mentor saya juga, itu memang kita coba kembangkan rules ini gitu untuk ya wadah sharing lah buat teman-teman semuanya, dan juga
kita berbagi juga gitu bagaimana tips dan triknya gitu. Itu ya, itu. Dan memang rencana kita juga mau share ke teman-teman semuanya ini baik developer, marketing, agensi dan lain sebagainya. Itu kita ada share apa namanya kita sudah siapkan materi offline juga selama 8 hari. Selama 8 hari full kita pertemuan 8 hari bagaimana ya seperti tagline kegiatan kita Salt 360 day itu ya atau Salt 360 hari. Nah, itu memang kita akan apa namanya? Sudah kita jadwalkan gitu dan sudah kita persiapkan materi dan bahkan pembicara juga itu ada dari sisi investor dan lain sebagainya gitu ya, dari sisi investor bahkan dari hulu ke hilir, dari sales, dari investor, dari apa namanya developer. Nah, itu full selama 8 hari itu sudah kita siapkan gitu. Dan rencana juga apa namanya? Ya akan kita share gitu kepada teman-teman semuanya bagaimana sih menjual proyek. Apakah bisa gitu kan menjual proyek sold out 360 hari itu. Ini konteksnya yang ya yang luas lah ya. Yang luas ya. Walaupun sebenarnya sekarang secara data gitu ya, karena kemarin habis diskusi juga sama teman-teman di DPS ya, ada guru saya juga DPS itu habis diskusi gitu, report beliau itu hampir ada dari salah satu bank itu ngasih data ke beliau itu hampir ada 100 bahkan lebih ya, hampir ya ratusan lah, hampir ratusan proyek mangkrak gitu ya. Bank itu udah ini silakan untuk diolah. Ratusan proyek mangkrak untuk bisa diolah gitu. Mangkraknya dari mana? Ya efek dari pandemi gitu. Balik lagi efek dari pandemi dan juga dari penjualan gitu. Itu yang faktor utamanya gitu ya. Faktor utamanya memang dari faktor penjualan. Wah, ratusan unit. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, macam apakah dari apa namanya? Bukan ratusan unit ya, apa namanya? Ratusan lebih proyek itu mangkrak gitu karena bingung mau ngapain gitu. Dan juga setelah diskusi juga ke beberapa teman-teman yang memang proyeknya maaf yang ngomong teman-teman yang dalam kondisi proyek yang mangkrak itu ada juga ternyata teman-teman itu yang maksudnya Bapak bingung mau ngapain gitu, bingung mau ngolahnya itu seperti apa gitu. Proyek ini mau diolah seperti apa gitu. Ya, ya salah satu klien kami juga gitu, klien kami juga di dulu awal-awal apa beberapa klien saya juga yang memang kita coba handle itu memang rata-rata ketika awal-awal itu curhatnya memang mentok. Bukan mentok, maksudnya ngerasa udah kayaknya udah effort apapun itu kayaknya udah dikeluarin gitu. Senjata apapun kayaknya udah dikeluarin gitu. Ternyata kok mentok gitu ya. Ternyata kok mentok gitu. Nah, ternyata coba kita gali, kita rinci gitu. Oh, ada hal-hal yang memang itu apa perlu dibenahi gitu. Dan rata-rata kalau mereka menurut ngikutin polanya, ngikutin apa namanya? Ngikutin arahannya, ngikutin arahan, ngikutin polanya, ngikutin triknya, ngikutin caranya. Itu ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah apa namanya? Ya selesai gitu ya. Itu alhamdulillah terjual lah gitu, alhamdulillah terjual gitu, bahkan bisa ratusan unit gitu kan, pandemi dan rata-rata itu cash bertahap gitu teman-teman. Nah, seperti yang mau kita bahas hari ini gitu ya, kebetulan memang yang apa namanya yang mau kita bahas hari ini nih seputar bagaimana menjual apa kok saya jadi lupa malah rahasia membangun proyek yang diburu dan menjadi rebutan customer. Nah, ini. Nah, saya mau lebih ke why-nya karena nanti kalau how-nya kalau wo-nya itu kalau gimana caranya itu nanti apa namanya ada Pak Makbul ya yang memang sudah ada di tengah-tengah kita juga gitu untuk wo-nya itu seperti apa gitu. Nah, kalau saya lebih ke why-nya dan dari sisi salesnya, dari sisi salesnya gitu. Dari sisi salesnya. Nah,
kenapa kok kita perlu bikin project yang memang itu menarik buat konsumen gitu kan, value-nya ada, menarik buat konsumen, terus apa namanya, ya ada terus berujung penjualan dan lain sebagainya. Ya simpelnya kalau kita bikin proyek yang biasa-biasa aja, yang nggak bikin konsumen menarik, yang nggak ada value untuk kita angkat, ataupun ada value tapi value-nya masih hitungan 1 atau 2 3 value gitu. Nah itu jelas apa namanya, apalagi nggak ada apa ya, sesuatu yang benar-benar greget gitu, yang benar-benar bisa kita ceritakan ke konsumen tentang proyek itu gitu, ya pasti akan ujung-ujungnya ya penjualan, balik lagi ujung-ujungnya susah penjualan gitu. Dan sedihnya ya bisa sampai mangkrak gitu, bahkan sampai bingung gitu, karena memang ya ada yang sampai sekarang hampir ya bahkan udah 5 tahun proyek nggak berjalan gitu, nggak ada penjualan, 2 tahun nggak ada penjualan gitu, 2 tahun ada penjualan tapi juga apa namanya nggak keakad gitu. Hanya kalau saya kemarin masang status di Facebook itu eh, percuma booking kalau ternyata cuma ghosting gitu ya. Jadi percuma kalau konsumen-konsumen itu hanya booking doang gitu, ternyata cuma ghosting, ditagih di apa gitu, nggak lanjut kayak gitu. Nah itu kan juga apa namanya, sayang banget. Nah itu mainnya. Nah makanya pentinglah kita harus bikin proyek yang memang apa namanya, diminati gitu, diminati oleh konsumen, diminati oleh market gitu, dan juga bisa sebagai sales gitu, sebagai sales, teman-teman sebagai marketing itu benar-benar bisa mengolahnya sehingga apa namanya akan berujung penjualan gitu. Itu. Nah, kalau kalau berdasarkan pengalaman saya sih memang lebih ke value ya. Dari setiap proyek itu memang yang harus kita, yang selama ini memang itu worth it banget itu ketika apa yang kita jual itu benar-benar bisa kita ceritakan why-nya ke konsumen gitu. Kan kenapa sih konsumen harus beli di proyek ini? Kenapa konsumen harus milih rumah ini? Kenapa konsumen harus milih tanah dengan luas seperti ini, dengan bangunan seperti ini? Nah, itu benar-benar kita sebagai apa namanya, mungkin abang-abang sebagai developer itu juga harus benar-benar punya itu apa namanya, alasan-alasan itu gitu, alasan-alasan itu, dan itu juga harus terdeliverikan ke tim penjualannya, tim salesnya gitu, mau itu konsultan, agensi ataupun tim internal gitu, tim internal. Nah itu memang harus tersampaikan why-nya. Kang kadang udah tersampaikan tapi merekanya nggak ini, nggak apa, merekanya nggak ngerti-ngerti apa yang kita sampaikan gitu. Nah ya itu berarti coba kita introspeksi, kira-kira kita menyampaikannya itu udah sesuai belum gitu, atau bahasa kita itu udah sesuai belum. Ternyata nanti khawatirnya juga apa yang kita sampaikan bahasa kita terlalu tinggi sehingga apa namanya, marketing atau agensi atau apanya nggak bisa menangkap dan lain sebagainya, apa atau tim penjualan kita nggak bisa menangkap, itu juga jadi catatan juga gitu. Jadi itu, nah itulah pentingnya kenapa sih kita harus punya produk yang memang harus disukai market gitu. Itu salah apa yang paling utamanya lah gitu. Tapi saya yakin sih teman-teman semuanya di sini itu sudah apa namanya ya, sudah antisipasi itu semuanya lah gitu. Dan saya doakan sih semuanya yang hadir pada sore hari ini tuh proyek-proyeknya juga benar-benar proyek-proyek yang memang ya ini nih proyek yang lagi saya cari. Gitu. Ini proyek yang kayak gini nih yang lagi saya cari. Apa namanya, konsumennya seperti itu gitu. Oke, teman-teman, itu tadi ya prolog dari saya gitu. Oke, untuk berikutnya ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu yang ingin sharing di tengah-tengah kita gitu ya. Di tengah-tengah kita itu beliau namanya Pak Makbul ya. Kalau di sini teman-teman bisa dilihat ini yang Makbul Rustam ya. Ini beliau salah satu developer terkemuka di Pekanbaru ya. Di Pekanbaru, proyek beliau di Pekanbaru itu proyek kawasan elit ya.
sangat prestisius lah gitu. Dan Lulus nih, Kak. alhamdulillah saya sudah sempat mampir juga beberapa minggu yang lalu. Beberapa hari yang lalu sih masih ya. Karena kemarin sempat tur ke Sumatera itu alhamdulillah bisa mampir ke proyek beliau gitu ya. Proyek beliau ini di Pekanbaru dan laris gitu ya, laris diminati ya, di walaupun sudah beberapa tahun yang lalu gitu laris diminati dan sampai sekarang itu orang-orang tahu gitu apa namanya dengan proyek beliau gitu. Orang-orang di Pekanbaru itu tahu dengan proyek beliau dan orang-orang di Pekanbaru karena saya sendiri berdasarkan data saya saya coba diskusi juga sama orang-orang di luaran gitu kan. Kenal nggak dengan proyek nama proyeknya itu Maton House gitu kan. Kenal nggak dengan proyek Maton House gitu. Saya tahu nggak Pak proyek Maton House? Ternyata banyak yang tahu gitu. Dan ketika yang tahu proyek Maton House itu bahkan sampai nyampainya, kok bisa kenal Pak? Iya, itu mah kawasannya orang-orang kaya gitu pokoknya gitu. Nyampe kawasan elit kata dia gitu, nyampe kawasan elit kayak gitu. Nah, itu. Nah, terus pas saya diskusi juga ke orang-orang yang ada di Maton House ternyata sama. Mereka juga ngerasa bangga. Mereka ngerasa bangga ketika tinggal di Maton House gitu. Ketika tinggal di kawasan tersebut gitu. Kenapa bangganya ya? Karena memang value yang diberikan sama Maton House gitu saat dijual itu benar-benar terdelivery dan itu real nyata gitu sehingga sehingga orang yang ada di dalamnya pun juga benar-benar puas gitu. Itu salah satunya. Tapi saya sih sudah sempat ngobrol-ngobrol juga sama beliau gitu ini ya. Tapi pokoknya mantap banget lah. Insya Allah akan di-share sama teman-teman semuanya hari ini gitu ya. Nah itu tadi proyeknya Maton House yang ada di Pekanbaru. Teman-teman bisa searching aja itu Maton House Pekanbaru gitu di YouTube atau lain sebagainya gitu. Kita juga sebenarnya sudah produksi konten tentang Maton House tapi memang mohon maaf belum selesai. Itu nanti kalau udah selesai juga akan kita upload juga gitu di media sosial kita gitu ya. Kita review seputar Maton House gitu ya. Nah, itu salah satu proyeknya gitu. Dan memang beliau saat ini itu kodarullahnya beliau saat ini sudah hijrah nih dari Pekanbaru ke tempat yang lebih tinggi dan lebih dingin gitu. Di mana? Di Bandung. Ya. Nah, ini teman-teman yang ada di Bandung kalau mau silaturahmi sama beliau juga silahkan gitu. Silahkan bisa langsung diskusi seputar properti atau macam-macam lah gitu. Macam-macam lah. Karena sebelum karena juga sebelum akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah, itu juga sebelumnya beliau juga aktif di komunitas MTR ya, masyarakat tanpa riba. Itu masyarakat tanpa riba itu beliau juga aktif. Mungkin di sini teman-teman juga ada dari komunitas MTR gitu, dan mungkin bahkan sudah nggak asing sama beliau gitu. Itu ya. Nah itu. Dan alhamdulillah beliau sudah hijrah ke Bandung dan memang akan launching produk juga nih di Bandung gitu. Dan konsep dari produk ini pun secara saya personal itu amazing lah gitu ya, amazing lah. Kalau saya ditanya konsumen ya saya memang mau beli di situ gitu. Kalau saya jadi konsumennya gitu. Tapi memang value-nya gitu, value-nya terus apa yang memang dipersiapkan di Maton House yang ada di Bandung itu memang luar biasa gitu ya. Ya mungkin nanti teman-teman di sini yang agensi yang memang agensi ataupun marketing yang mau ikut jualan Maton House juga boleh gitu ya, boleh. Sangat-sangat boleh gitu ya, sangat-sangat boleh untuk support gitu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, inilah dia Pak Makbul, langsung saja lah ya tanpa panjang lebar daripada teman-teman bosen sama saya. Karena teman-teman bakal akan sering nih ketemu sama saya ini ya daripada pembicara-pembicara gitu. Insya Allah kita akan rutinkan setiap Sabtu teman-teman semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang semuanya. Oke, langsung aja Pak Makbul. Gimana kabarnya Pak Makbul? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kalau saya ini selama ini saya ini dikenal sebagai
sebagai pengusaha gitu ya, pengusaha properti gitu. Nah, disuruh ngomong nih sekarang nih. Nah, ini pengalaman yang mengasihkan buat saya ini. Ketika kita sebagai pengusaha kemudian diminta ngomong, ya ini dia. Karena kita pengusaha kan biasanya urusannya ya bagaimana hitung-hitungan, kemudian mengeluarkan produk, tahu-tahu diminta ngomong. Nah, ini dia nih. Ini adalah suatu yang sangat menarik dan sangat apalagi yang di depan saya ini kayaknya rata-rata semua pengusaha juga ya, developer dan marketing, ya marketer ya. Hampir mayoriti nih Pak Maqbul, hampir mayoritas itu developer, agensi dan juga marketing nih. Wah iya, asik itu. Mohon maaf ini suara saya, Pak, gambar saya terputus-putus ini kalau saya lihat. Apakah Kang Edo melihatnya putus-putus atau bagaimana? Kalau suara alhamdulillah jelas Pak Maqbul gitu. Kalau gambar alhamdulillah Pak Maqbul tetap ganteng lah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Pak Maqbul sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini dia nih luar biasa. Itu nikmat Allah yang harus kita syukuri gitu. Nah, gitu. Kalau tidak kita nanti diberi sakit, ketika diberi sakit barulah kepikiran, wah sehat lebih enak daripada sakit. Dari sekarang waktu kita sehat nih kita syukuri, banyak-banyak berkata alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu Kang Edo. Alhamdulillah. Terakhir ketemu di Pekanbaru nih sama Pak Maqbul nih Bu. Ya, Keren Pak Maqbul. Apa namanya, proyeknya luar biasa. Mampir yang di Start House juga luar biasa. Cuman 18 unit ya yang Start House ya Pak Maqbul ya? Di Start House itu yang proyek kelima saya itu memang 14 unit. Nah itu. Dia betul-betul Start House ya, hometown. Start House itu saya ambil dari bahasa Jerman. Jadi Start House artinya juga townhouse kalau bahasa Inggrisnya. Kenapa saya pilih Jerman supaya agak unik aja ya gitu ya. Nah nanti ini perlu ke depan nih buat para pengembang. Kemudian mengapa pemilihan nama tersebut penting, Maton House ya, kemudian Start House. Nah itu penting. Ini nanti penting buat penjualan. Ini penting. Ya, itu aja sedikit ya. Nanti saya akan sampaikan mengapa seperti itu. Masya Allah, siap. Nah ini yang Start House ini juga lumayan dahsyat juga ya teman-teman gitu. Dan kemarin juga sempat ketemu juga sama penghuninya gitu. Coba kita diskusi juga gitu. Terus sama karyawan sama security yang ada di situ juga gitu. Ya sempat saya diskusi juga gitu. Karena memang ya rata-rata memang amazing gitu. Ini proyek cuma 18 unit ya, proyek cuma 18, tapi delivery-nya itu maksimal banget gitu. Maksimal banget gitu. Listrik underground, terus pengolahan sampah sampai sekarang itu masih aktif gitu. Sampai sekarang itu masih aktif gitu ya. Security juga masih aktif sampai sekarang gitu. Padahal cuma 18 unit gitu. Jadi value itu bukan omong doang gitu. Gitu ya, cuma bukan omong doang ketika promosi gitu. Tapi sampai saat ini sampai bahkan mungkin udah orang keberapa gitu ya. Dan memang investasinya dari hal-hal yang sepele seperti itu akhirnya investasinya jadi naik gitu. Harganya jadi tambah lebih mahal gitu. Value-nya di kawasan tersebut juga jadi lebih mahal. Padahal cuma 18 unit gitu ya. Padahal cuma 18 unit. Apakah mungkin karena lokasi Kang gitu. Ya, lokasi sih iya, cuman kan itu nomor sekian lah gitu ya. Cuman itu bisa dibilang kalau saya ya sebagai marketing, saya sebagai marketer, ya sebagai sales hampir ya di sini juga ada Om Deddy lah, di sini ada Om Deddy, ada Om Noki, ada Cang Wawan gitu di sini juga yang memang jago luar biasa banget penjualannya gitu. Dan memang saya kenal beliau-beliau ini memang sepertinya nggak pernah mempermasalahkan lokasi gitu ya. Sepertinya nggak pernah mempermasalahkan lokasi, asal catatannya value gitu. Asal catatannya itu value-nya itu memang bisa di delivery, memang bisa disampaikan ke konsumen dan terdeliverykan. Saya pribadi pun juga hampir nggak pernah mempermasalahkan lokasi gitu ya, karena ya alhamdulillahnya qadarulahnya sempat juga jualan di lokasi yang entah itu jauh di mana gitu ya,
yang hanya nunjuk doang jualannya gitu. Nah itu juga alhamdulillah gitu. Itu laku gitu. Bukan laku lagi, laris gitu ya teman-teman ya itu. Itu luar biasa. Gitu. Karena apa? Ya kita ngejualnya value. Kita ngejualnya value. Nah tapi PR-nya memang tinggal di developernya nih. Bisa nggak ngedelivery value tadi gitu. Kita udah bisa jualan tapi kalau developer nggak bisa ngedelivery value itu tadi, nah itu jadi catatan. Oke, langsung saja Pak Makbul karena ini kayaknya presentasinya juga udah siap ya. Kang Umar presentasinya udah siap? Oke, siap. Oke, siap Pak Makbul silakan. Iya. Waktu dan tempat ini buat Coach Makbul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga sekarang dipanggil coach juga ya, karena kemarin waktu di MTR saya sebagai pemateri ya. Namun sebenarnya saya ini adalah seorang pengusaha tulen gitu sebenarnya. Jadi waktu mengisi di MTR itu ini menambah tanah ilmu pengetahuan. Nah sekarang saya memang fokus lagi di bisnis saya, yaitu saya mungkin akan bercerita ya. Maton House itu adalah proyek pertama saya, dan memang saya bangun itu dari tahun 2005. Ya, tahun 2005 itu saya memulai. Kalau orang mengatakan sebuah proyek yang dengan harga jualnya pada waktu itu untuk tipe 60 itu adalah 270 juta, yang memang harganya mahal gitu ya, mahal dikatakan pada waktu itu untuk daerah Pekanbaru. Mungkin kalau di Bandung atau di Jakarta itu murah ya. Nah, tapi tahun 2005 saya menjual itu di Pekanbaru, orang pada kaget, ini ngejual apa? Gitu. Siapa yang mau beli? Namun saya yakin ketika saya mau beli, sebelum membuat sebuah produk, saya selalu starting with who. Saya akan memulainya dengan siapa gitu loh. Siapa yang akan mau saya jual gitu. Kepada siapa yang akan saya tuju, itu pasti. Karena kalau tidak ada itu dengan jelas, saya akan seperti membangun, kebanyakan sih memang teman-teman kita di developer properti ya asik mulai membangun langsung gitu. Begitu dapat lahan langsung mulai membangun, nanti bagaimana nantilah ketika mau mencarinya. Saya nggak pernah mau membangun terlebih dahulu. Ya, lahan saya sudah punya, namun saya tidak memulai dengan membangun. Nah, ini dia. Saya selalu berpikir apa yang akan saya tuju. Kemudian ini orang yang ketika saya tuju ini hobinya seperti apa gitu ya. Kemudian profesinya apa? Ya, kalau seandainya saya memilih ini profesi yang akan yang mampu beli proyek saya, ini yang mampu membeli unit saya, misalnya seorang dokter gitu ya. Nah, ketika ini dokter, saya harus tahu dokter itu hobinya seperti apa, kesukaannya seperti apa, ya itu yang harus jelas itu. Kemudian ketika memilih seorang ini kemudian orang yang bekerja di perusahaan multi company, multinasional, ya, ketika multinasional itu saya akan memilih mereka itu kesukaan mereka seperti apa gitu. Ini yang memang membuat saya betul-betul teliti ketika mau memulai usahanya. Ya, orang yang seperti ini waktu itu di Pekanbaru yang di paling pasar yang paling memungkinkan untuk membeli produk saya itu yaitu Chevron, karyawan Chevron. Kalau sekarang dia sudah beralih ke Pertamina. Mereka lah yang paling memungkinkan untuk membeli proyek saya itu. Ya, kemudian saya mulai melakukan riset dan alhamdulillah saya dulu pernah sekolah di kompleks Chevron itu. Waktu itu di SMA. Jadi saya mengenal budaya mereka, saya mengetahui kesukaan mereka. Nah, oleh karena itu saya coba terjemahkan ya kompleks mereka yang begitu besar ya. Rumah dengan style rumah kebun tanpa pagar, hutan yang banyak ya, pohon-pohon yang banyak, jalan-jalan yang lebar, maka saya coba terjemahkan dalam bentuk mikro, bentuk yang lebih kecil. Yaitu apa? Di proyek saya ini Maton House ini yang cuma pertama itu awal 1,4 hektar. Saya coba terjemahkan. Nah, ya, ketika saya sudah meyakini bahwa inilah target market saya, maka semua apa yang ada di sana saya pindahkan. Dan
baik tanpa pagar tadi, security 24 jam, itu saya terapkan semuanya. Saya adakan mulai dari proyek di awal. Ya memang ketika awal kerja ya membangun kawasan atau apa itu saya belum mendatangkan customer. Dan bahkan saya ini yang ngomong. Saya nggak ngerti juga itu bagaimana ngejualnya itu. Di awal saya nggak ngerti ngejualnya. Saya hanya punya ini ya semangat saja ya, punya impian besar. Dan akhirnya saya belajar. Pelan-pelan saya belajar. Kemudian tentang membangun juga, saya nggak punya, saya tidak seorang teknik sipil, tidak ada latar belakang pendidikan teknik sipil. Bahkan saya latar belakang pendidikan saya di D3 Akademi Asuransi. Ya. Dan saya tidak pernah sedikit pun masuk ke dalam dunia asuransi. Ya hanya sekedar yang penting ada sekolah, itulah yang dulu yang kepikiran nama saya. Ya ini kemudian ketika memulai, alhamdulillah saya ketika sekolah di SMA, saya dulu melihat ini mereka hobinya, mereka perlu yang namanya tempat kongko-kongko ya, tempat duduk dengan sesama mereka yang ini bukan di rumah. Nah, kemudian ini artinya ada sebuah clubhouse ya, ada sebuah tempat yang harus ini, maka saya sediakan itu. Kemudian mereka perlu yang ketika masuk itu memang terasa sekali suasana keamanannya. Karena apa? Ketika kita masuk komplek Chevron itu security-nya bahkan kalau kita tidak punya stiker atau tidak ada referensi dari orang dalam, kita nggak boleh masuk. Nah, saya terapkan itu seperti itu. Maka ketika mereka kunjungan ke proyek saya ditanyain sama security kita, Bapak mau kemana, mau menemui siapa? Ya sudah janji terlebih dahulu. Ya walaupun kemudian ya saya customer mau beli, oke Pak, Bapak sudah janji dengan marketing yang bernama siapa? Nah itu dijelaskan seperti itu. Ini bukannya berarti mereka ini kok makin ribet ini, enggak. Mereka malah suka yang seperti itu gitu. Wah ini keren, ini sesuai nih dengan kebiasaan saya. Ya kemudian setelah itu mereka lihat beberapa rumah contoh yang sudah ada pada waktu itu, rumahnya tidak ada pagar, mereka datang, nah ini cocok dengan rumah mereka sebelumnya. Rumah mereka sebelumnya tidak ada pagar ketika waktu di komplek. Ya itu dia dahsyat sekali. Mereka merasakan ketika melihat Maton House, maka mereka juga melihat seperti di tempat mereka sebelumnya. Padahal itu sudah disetting sebelumnya. Saya sudah mempersiapkan karena apa? Mereka lah target saya gitu. Mereka lah yang akan mampu membeli unit-unit saya. Karena pada waktu itu di Pekanbaru itu hitungan harganya lumayan ya. Dari mulai tipe 80-nya aja saya pada waktu itu jual dengan harga 500 ya. Dijual 500. Kemudian yang tipe 200-nya aja udah 1,5 saya jual pada waktu itu. Nah ini jadi mereka untuk Pekanbaru pada waktu itu mahal banget gitu ya, dan belum ada Citraland ya, waktu itu belum ada Citraland. Jadi saya memang betul-betul menjadi pionir. Ketika mereka datang, kemudian setelah itu yang paling menarik bagi mereka dan mereka mengatakan apa, yaitu struktur pembangunannya. Mereka ada yang sudah lihat ketika waktu itu kita lagi mengerjakan pondasinya. Mereka melihat ini untuk pondasinya aja, ini bukan batu bata. Kalau di Pekanbaru itu namanya batu bata ya. Kalau di sini Bandung sudah pakai batu gunung. Di situ enggak. Di Maton saya cor bertulang dengan besi 10 saya bikinkan. Jadi mereka betul-betul melihat ini kuat banget dan aman banget untuk rumahnya. Belum lagi itu mereka lihat. Dan yang paling menarik dan ini mereka sampaikan juga, ini pekerja-pekerja kita menggunakan helmet itu ya, menggunakan safety gitu. Nah mereka udah biasa gitu safety itu, dan mereka lihat wah ini sudah masuk level perusahaan world class, padahal saya masih baru di situ. Ya saya memang belum ada apa-apanya di proyek tersebut. Itu yang pertama. Hanya saja saya mempersiapkan dengan betul-betul ini adalah yang akan saya incar. Ya, next, Kang. Ini selanjutnya.
Nah, jadi ketika saya memulai ini, saya meyakini. Kemudian saya menyampaikan kepada mereka adalah yaitu impian atau ketakutan-ketakutan mereka. Karena saya sudah mengenal mereka dari kebudayaan kebiasaan mereka itu sangat takut ketika mempunyai rumah yang tidak SOP-nya tidak jelas, itu mulai pembangunannya yang seperti asal-asalan. Kemudian itu ketakutan-ketakutan mereka. Dan mereka juga karena kadang-kadang sering ditugaskan keluar kota oleh perusahaannya, mereka membutuhkan ketika meninggalkan keluarganya itu yang benar-benar aman. Nah ini dan mereka mengakui di sinilah pada waktu itu di Maton House inilah satu-satunya yang mampu merepresentasikan keinginan-keinginan mereka itu dan mampu mewujudkan rasa aman atas ketakutan-ketakutan mereka itu. Ya, kemudian dari impian yang saya sampaikan kepada mereka bahwa di sini Bapak Ibu memang rumahnya lebih kecil dari komplek Bapak, ya. Tetapi itu seperti Bapak seperti ini kamar tinggal, Pak. Rumah itu seperti kamar, Pak, kalau di dalam sebuah apartemen. Terus bangunannya yang mana? Bangunannya komplek ini, Pak. Nah, komplek ini Bapak bisa rasakan. Semuanya itu adalah kenyamanan yang akan Bapak dapatkan. Ya. Kemudian Bapak akan mendapatkan kenyamanan-kenyamanan, yaitu anak-anak akan bebas bermain sepeda. Ini kemarin Kang Edo juga udah ke sana ya, udah berkeliling di sana melihat anak-anak itu betul-betul kayaknya bebas bermain gitu, ya, tanpa ada perasaan rasa-rasa khawatir sedikit pun. Nah, ya itu yang mereka rasakan. Kemudian memang luasnya untuk ini tidak luas ya, cuma 3,3 hektar. Ya gitu. Kemudian ini yang saya tampilkan, saya jual yaitu impian dan rasa takut mereka itu yang kita coba cover dengan lingkungan kita ini. Next, Kang, silakan Kang. Oke. Ya, Kak. Nah, selanjutnya adalah pada waktu delivery prosesnya. Ini yang mesti kita pahami. Ketika memberikan ini, yaitu kita harus terikat dengan customer gitu. Ini harus kita bangun ya customer. Kita bangun engage juga dengan tim-tim kita. Kita engage juga dengan semua siapapun yang mendukung kita, baik supplier, baik tim tukang-tukang, semuanya kalau perlu nggak ada rasa ini yang terasa ini suatu perusahaan yang tidak mementingkan mereka, tetapi kita usahakan supaya mereka juga mampu untuk ikut terikat dengan kita, merasakan ini tempat yang paling nyaman. Kemudian kita berikan detail delivery. Nah ini yang waktu ketika serah terima produk, praktek yang saya lakukan adalah kita pakai checklist ya. Kemudian ini Bapak taman depan seperti apa? Ya ini seperti ini. Kemudian ini Bapak coba lihat ini lampu sudah, ini semuanya sesuai dengan spek yang kita janjikan. Ada yang mau dikomplainkan lagi Pak? Ada yang mau diperbaiki lagi Pak? Ini Pak sedikit ini boleh kita langsung perbaiki. Nah, kemudian selanjutnya juga customer itu jangan kita lupa untuk mengedukasinya. Ini saya berbicara dalam sudut pandang developernya ya. Ini customer jangan lupa kita mengedukasinya. Nah, kadang-kadang para customer ini kan banyak ya, karena kemampuan mereka tentunya bukan di situ. Nah, mereka ingin, oh ini kamar ini begini. Nah, ini kita harus sampaikan. Ketika kamar seperti ini, Bapak ini akan terjadi seperti ini, Bapak nanti nggak akan nyaman tinggal di sini, Pak. Misalnya ini kamar tidak ada sirkulasi udaranya, Bapak pasti tidak akan pernah nyaman tinggal di sini. Ya ini. Nah, ketika Bapak nanti kemudian selanjutnya waktu Bapak mau jual kembali rumah ini, customer yang akan datang nanti atau pembeli itu akan menolak, Pak. Mereka akan merasakan ini sebuah rumah yang pengap dan tidak nyaman. Nah, ini kita edukasi. Kemudian kadang-kadang kita edukasikan juga, Pak, ini seperti ini, Pak, ini jalur sudah kita siapkan. Ini adalah jalur tempat air kotor, tempat drainasenya. Nah, sehingga ketika Bapak mau potong ini yang mau dijadikan fondasi, ini ada pekerjaan tambahan yang bakal berat dan akan kita sampaikan seperti itu. Mereka biasanya welcome. Ya, ini karena yang
customer yang kita bidik tadi. Nah, ini dia. Kemudian next, Kang. Setelah itu kita harus memahami ketika kita melakukan seperti ini, nah biasanya pasti mereka akan tetap protes. Ya, ada yang protes, ada yang ini. Nah, kemudian wah ini mahal sekali. Wah ini proyeknya seperti ini, seperti itu. Nah, ini mereka semuanya jangan Bapak bantah langsung, Pak. Bapak-bapak atau ibu-ibu jangan dibantah dulu, tapi benarkan terlebih dahulu apa yang mereka katakan. Misalnya, Pak, ini kok mahal sekali ya, Pak? Ini, Pak. Betul, Bu. Benar sekali. Memang kalau dari sisi harga, ini akan terlihat mahal. Nah, dulu, Bu, masuk poin kedua. Jadi ingat, setiap kita melakukan ini ada tiga ya, the power of three. Ya, dulu, Bu, ketika ada Bapak ini, kita sampaikan, dulu juga mengatakan seperti itu, mahal. Dan ini kemudian ketika beliau saya jelaskan, dan beliau merasakan, nah sekarang dia mengatakan ini mah terlalu murah untuk value yang mereka dapatkan, harga yang mereka peroleh mah terlalu murah untuk value yang mereka katakan itu. Nah ini kita sampaikan seperti itu. Nah ketika kita menyampaikan seperti ini, mereka akan tidak ada merasa oposisi dengan kita. Kita malah menjadikan orang yang di samping dia, samping mereka, dibenarkan terlebih dahulu. Nah ini poin-poin banyak, dan ini tidak hanya si developernya saja yang mengatakan begitu ya. Ini juga tim kita semua. Kita sampaikan kepada seluruh tim ini. Saya memang untuk proyek saya ini saya handle sendiri juga untuk masalah pembangunannya. Ya, di bawah kontrol saya. Sebagai siapa saja kontraktornya, semuanya di bawah kontrol saya. Saya tidak memberikan kepada yang orang lain sebagai tapi saya yang handle, saya yang ini kan langsung. Nah, oleh karena itu untuk apa? Untuk memang untuk supaya saya mendapatkan yang kita namakan tadi adalah kepastian dari produk yang ini. Karena saya tidak ada pengetahuan apapun tentang teknik sipil. Nah, ketika kita tidak punya pengetahuan itu, dan ketika kita berikan kepada orang, itu malah membuat kita jadinya nanti akan permasalahan demi permasalahan yang akan datang. Lebih baik kita pastikan, dan kita ya mau tidak mau harus belajar. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, Kang, next, silakan. Ya, nah, ujung-ujungnya adalah the product is you. Ini saya kasih gambar, ini adalah Joe Girard. Ya. Joe Girard ini adalah orang yang sangat terkenal dia. Ini adalah memang orang Amerika dan sekarang sudah meninggal. Ya, ini dia mendapatkan Guinness World Record atas kemampuan dia untuk menjual 13.000 unit dalam rentang waktu 15 tahun. Ini unitnya bukan rumah, tetapi mobil. Ya, artinya apa? 866 unit per tahun atau 72 unit per bulan. Mungkin dari teman-teman marketer yang lain mungkin lebih jago lagi ya, bisa jual lebih mahal, banyak lagi ribuan unitnya. Ini rentang waktunya dan paling topnya ini beliau ini tahun 1973 yaitu bisa menjual 1.425 unit per tahun atau bisa dikatakan 118 unit per bulan. Joe Girard ini adalah seorang marketer, seorang sales yang memang sangat memprioritaskan customer-nya. Ya, bahkan ketika berbicara di kantor, beliau tidak mau berbicara yang lain-lain. Beliau hanya fokus bagaimana bisa memuaskan customer-nya. Dan ini yang dahsyatnya, customer-customer-nya ini walaupun tidak lagi tinggal sekota dengan mereka, dengan Joe Girard ini, misalnya ada yang pindah ke Kanada gitu, tetap mau beli mobil ya sama Joe Girard gitu loh. It is crazy to do business with somebody else. Nah, begitu kata customer-nya mereka. Jadi itu adalah perbuatan yang gila untuk berbisnis dengan orang yang selain Joe Girard. Begitu. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada customer kita bikinkan positioning yang di dalam benak mereka ya. Itu apa? Yaitu adalah it is crazy to do business with somebody else. Nah, ini dia. Nah, kemudian ini yang dia luar biasanya lagi yaitu siap untuk mentraktir customer. Ya, mereka juga kalau ini
di sini saya baca itu champagne ya, makan gitu, ya itu kan sesuatu yang sesuai dengan budaya mereka. Namun kalau di kita tentunya siap mentraktir, ya tentunya mentraktir sesuai dengan ajaran agama kita. Kemudian yang selanjutnya ini si Jogiret ini selalu berkoordinasi dengan tim supportnya. Apa poinnya? Yaitu untuk mencapai kepuasan pelanggan. Nah ini beliau lakukan. Padahal beliau seorang sales, bukan sebagai owner, bukan business owner. Nah, dan selanjutnya mereka adalah cepat tanggap jika customernya butuh pertolongan. Nah, ini jadi artinya apa? Produk kalau kita sebagai marketer itu produk is you. Jadi akhirnya ujungnya ya produk itu adalah kita sebenarnya. Jadi rumah apapun, lokasi dimanapun, proyeknya dimanapun, apapun bentuk proyeknya, ya itu kita yang dilihat customer tadi. Nah, begitu bagi seorang marketer harusnya gitu, begitu punya pola pikirnya, yaitu dialah produknya, dialah saya dengan jadi saya adalah gila beli rumah kalau sama orang lain deh, ya begitu ya. Nah ini yang pertama. Kemudian selanjutnya lagi kepada seorang developer juga begitu pola pikirnya, ya ini yang apa? Yaitu kita nggak mungkin lagi beli ini produk-produk selain ini. Nanti saya di tanggal 18 sampai 25 nanti akan memberikan materi tentang referral engine ya. Bagaimana customer kita ini yang ada ini dia selanjutnya malah beli lagi ya. Di awalnya kenapa udah buat yang datang di Maton itu ada yang membeli project itu punya 5 unit di situ. Yang 5 unit, 4 unit, 3 unit ya, ada yang 2 unit. Ya 2 unit itu kurang lebih 20-an orang ya, 20-an orang gitu. Punya 2 unit di Maton. Kemudian ada yang kalau memang 5 itu cuma 1 orang ya, tapi 4 itu ada juga 2 orang, nah, kemudian 3 ada. Dan yang lebih bagusnya lagi, mereka mereferensikan ya, dengan senang hati, mereka mereferensikan hanya udah sama Maton aja belinya. Udah kalau membangun dengan Maton aja. Nah, seperti itu. Jadi apa yang mereka dapatkan yaitu sesuatu wow faktor tadi yang mereka sebuah customer experience yang di luar dugaan mereka. Ya, Bapak-bapak, ini saya karena hitung-hitungan di dalam apa saya masih ada profit, saya buang profit saya sedikit, saya kurangi profit saya sedikit karena profitnya lumayan besar buat saya berikan lagi kepada customer tadi dengan apa? Saya chat ulang setelah 5 tahun itu unitnya, saya chat ulang depannya saja tapi dalam tidak ya. Depannya itu saya chat ulang. Mereka pada kaget. Ini kok baik banget gitu. Ya, ini bukan baik. Saya perlu. Ini next ya. Begitu proyek saya, insya Allah di Maton ini mereka malah mereferensikan. Nanti saya Pak Mabul kalau ada ininya, ya, tolong dikirim ke saya Pak brosurnya. Teman-teman saya insya Allah ada juga yang di Bandung tinggal dan akan saya minta untuk beli di Maton. Ya ini Maton House Bandung. Nah ini dia. Kemudian itu karena apa? Mereka mendapatkan wow faktornya. Ya, ada lagi nih sedikit nih seorang dokter spesialis, salah satu warga Maton juga. Ya, oh ya sedikit lagi saya pemberitahuan untuk menimbulkan trust dan semangat mereka untuk beli ini. Saya tinggal di kompleks saya. Ya, saya tinggal di Maton House. Gitu. Itu wah itu mereka mendapatkan trust yang luar biasa. Sangat yakin ini bukan main-main. Kenapa? Developernya berani tinggal di kompleks tersebut. Ya ini dia. Ini yang mereka katakan kepada saya. Ya memang saya bukan ada niat apa-apa, tapi memang niat semua apa yang saya janjikan, baik masjid, clubhouse, jalan listrik, semuanya sudah saya siapkan dan saya berikan kepada mereka. Walaupun dengan tentu membagi-bagi dari uang yang masuk ya, bukan ada modal besar gitu. Ya, jadi wow faktor tadi yaitu apa? Mereka melihat saya tinggal di kompleks tersebut dan makin engage ya, makin terikat saya dengan mereka di mana kita sama-sama sebagai pengurus masjid merasa setiap hari ketemu. Nah, itu mereka merasakan sangat nyaman dan ketika ada yang sudah sampai 10 tahun 7 tahun tinggal di situ. Ketika saya datang lagi, setelah pindah ke Bandung, saya datang minta mereka kasihkan testimoni. Siap mereka dengan semangat hati memberikan testimoni untuk proyek di Maton House Bandung. Nah ini jadi wow faktor yang kita berikan kepada mereka. Kembali lagi tadi si dokter tadi ya, ini agak terputus nih. Dokter spesialis tadi selesai sholat subuh, itu beliau telepon saya. Pak Mabul, bisa ke rumah saya Pak Mabul? Siap Pak. Bagaimana Pak? Ada apa Pak?
ada ular di rumah saya Pak. Ya ini dia. Saya kaget juga. Loh kan ular. Saya cek, pas saya lihat ternyata bukan ular kobra, ular sawah ya, cukup lumayan lah ya. Sebesar lengan saya ini udah besar, udah gede juga. Saya ambil sapu, kemudian saya tekan kepalanya, saya tangkap. Ya memang luar biasa lilitannya. Alhamdulillah saya dibantu juga dengan security. Nah, tetapi beliau dengan semangat ini menelpon saya, dan ini beliau meminta kepada saya untuk menghandle itu, dan saya langsung yang menangkap ular tersebut. Ini dia wow faktor yang akan kita berikan kepada customer kita. Dan ini dokter tadi akhirnya anaknya beli juga di situ, kemudian saudara-saudaranya beli lagi di situ. Beliau sendiri ngambil 3 unit di situ. Nah ini Masya Allah, ini adalah yang kita berikan kepada mereka ini, sebuah wow, ini yang apapun yang kita berikan kita sudah rencanakan dari awal, yang bahwa ini adalah untuk next project kita ke depan, next project kita ke depan. Jadi jangan berharap atau ketika kita baru mulai bisnis properti, kita punya mindset tuh bukan ini project saya untuk mencari untung, tapi adalah next. Kenapa? Kalau kita berpikir hanya sekali pukul, maka atau proyek kita hanya sekali ini saja, ya kita akan bahkan nanti ujungnya bisa-bisa kekecewaan yang akan kita terima. Tetapi kalau kita sudah berpikir ini adalah proyek awal saja, ya ke depan saya akan terus menggelembung, menggurita, membesar menjadi perusahaan besar, ya ini perusahaan besar, ya ini kita sudah setting seperti itu. Ini bagi yang baru pertama kali buka. Namun bagi yang sudah membuka, ketika proyeknya ini menyasar kepada mungkin menengah bawah ya, saat ini yang paling parah terdampak dengan pandemi ini. Oleh karena itu kemungkinan daya belinya sangat menurun sekali, yaitu untuk kelas-kelas yang di bawah 300 jutaan. Itu berat sekali, memang mereka merasakan efek pandemi itu. Langsung dirubah, dinaikkan menjadi kelas menengah atas ke atas atau di atas 500 jutaan. Kemudian setelah itu kita setting lagi. Soal orang-orang yang customer kita tadi itu yang dengan harga seperti itu, mereka pasti akan namanya empatinya lebih besar terhadap lingkungan, empatinya lebih besar terhadap masa depan mereka, terhadap keluarga mereka, dan terhadap dunia ini kalau perlu. Nah ini yang kita bangun kepada mereka untuk bersama-sama kita inikan bersama mereka untuk mewujudkan impian kita tadi. Nah itu, karena itu mari saya undang Anda semuanya untuk welcome to Matuan House Bandung. Emang enggak? Next, Kang. Sepertinya Pak Mul. Oh, sudah habis ya? Oke, tadi welcome to Matuan House Bandung. Lain lagi ya. Oke. Nah, ini memang saya tidak ini ya, supaya lebih ini mungkin banyak tanya jawab itu jauh lebih enak. Karena kalau tanpa tanya jawab kayaknya ini ya membuat satu arah saja itu tidak mengasihkan. Maka kalau ada yang bertanya silahkan gitu. Siap. Masya Allah, Pak Mabul ini luar biasa ini materinya ini. Kalau dari presentasinya Pak Mabul ini, kalau saya jadi marketing, paling pertama ini pengen ikut jualan nih Pak Mabul. Gitu ya, dari marketing dulu ini ya, dari marketing aja udah paling pertama ini pengen ikut jualan gitu. Apalagi kalau dari konsumen gitu ya, dari konsumen. Dan memang secara personal alhamdulillah kemarin sempat berkunjung ke sana, itu memang luar biasa teman-teman gitu ya, deliverynya gitu ya, bahkan apa namanya pendampingannya sampai sekarang juga gitu, itu pendampingan gitu. Tapi kalau boleh nanya Pak Mabul, tadi kan Pak Mabul bilang Pak Mabul juga tinggal di Matuan House. Nah itu emang nggak susah Pak Mabul? Malam-malam nggak diketok tuh sama konsumen Pak Mabul? Ya memang begini sih sedikit ya. Dan saya jawab langsung ini Kang Indra. Boleh Pak Mabul. Jadi karena apa, saya memang meyakini gitu, memang kita setting, kita tidak ada sedikit pun yang kita kecurangan ya di dalam itu gitu loh. Kita tidak bikin gitu. Kita misalnya apapun fondasi kita dengan petunjuk dari beberapa orang ahli yang kita coba rekrut gitu. Ya itu kita mengatakan bahwa fondasi seperti ini insya Allah akan mantap, mampu untuk mensupport rumah untuk 2 lantai, jadi aman.
Nah itu dia. Ya alhamdulillah. Memang di awal-awal seperti ini kan bukan yang terkait dengan ini ya, bukan terkait dengan produknya langsung, tetapi seperti misalnya listrik tiba-tiba mati gitu ya. Kemudian atau seperti air putus gitu ya. Nah, air mereka ini ternyata cuma airnya permasalahan karena apa di tangkinya ada yang tertutup seperti itu. Nah, ini kita punya tim cepat tanggap. Jadi setelah maraton itu ini kebanyakan ini perlu nanti di materi yang 18-25 saya akan memberikan materi itu yaitu apa? Banyak kita ini saat ini menganggap ya developer itu menganggap setelah jual beli udah kelar, udah pergi gitu, dapat untung. Benarnya kita ini bisnis properti ini after sales itulah yang penting. Jadi ketika kita setelah menjual ini, inilah yang paling penting. Mengapa begitu? Karena di sini terletak ini maksud dan tugas kita berada di dunia ini. Mengapa? Ini mereka ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Harus kita bagaimana kita bantu mereka, kita jaga, kita arahkan supaya jangan sampai tempat tinggal ini lu gue gitu. Nggak bisa. Nah, kita betul-betul coba akrab, bangun. Karena apa ini apalagi ini kalau menengah atas ya. Menengah atas ini mudah sekali untuk lu gue gitu. Nah, gitu. Mudah sekali untuk individualis. Oleh karena itu saya coba dekatkan, bikinkan event-event, acara-acara ya sekali 2 bulan ya, sekali 2 bulan waktu itu, yaitu acara-acara untuk mendekatkan diri. Nah, ini yang sehingga apa mereka timbul ke saya ini lagi tidak lagi hanya untuk melihat ini developer, saya harus ini ketok pintu atau komplain saja. Enggak. Tetapi mereka melihatnya ini adalah sahabat mereka, sama-sama warga. Gitu. Mereka melihatnya seperti itu. Nah, ketika itu yang mereka ini kan, mereka dapatkan, maka ketenangan kita, ya dia enak tidur kita, bangun kita sama-sama, subuh kita juga sama-sama. Ya, itu yang kita dapatkan. Nah, kecuali tadi itu Kang Edo, yang dokter itu mereka memang nggak ada kemampuan apapun, ya. Saya pun karena itu ular sawah, makanya saya berani nangkepnya. Tapi kalau ular kobra, saya udah duluan lari itu. Saya nggak berani. Karena apa? Ini ular berbisa, sementara ular sawah dia nggak berbisa. Jadi bisa kita mampu aja memegang kepalanya, maka kita aman dari bahaya dari ular tersebut. Begitu Kang Edo. Iya, Masya Allah, siap. Oke teman-teman, langsung aja nih ya biar interaktif gitu ya. Silakan teman-teman Ada yang ingin bertanya bisa angkat tangan gitu ya. Sambil saya mengingatkan di kolom chat itu ada absensi ya. Silakan teman-teman isi absensi gitu yang sudah hadir. Ini ada 84 orang yang sudah hadir gitu ya. Silakan diisi absensinya nanti kalau biar didata sama admin gitu ya teman-teman semuanya gitu buat mendapatkan updatean kelas berikutnya gitu. Oke, ini sudah ada nih yang raise hand. Kang admin bisa dibantu nih. Oke. Ini fotonya kemana ini? Benar. Nah, Masya Allah. Siap Kang. Dengan siapa Kang dan dari mana? Saya Kang Muhammad dari Rembang, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah? Iya, di Rembang, Jawa Tengah. Tapi aslinya dulu Jawa Timur di Tuban. Oh, di Tuban. Di Rembang ya tadi ya? Ya, sekarang juga di Rembang. Masya Allah. Jadi mau tanya. Siap. Sekarang kan posisinya saya kan sebagai marketing freelance aja. Oke. Bagaimana menerapkan proses-proses seperti itu yang kita cuma gabung di agensi. Misal ada pembeli yang mau survei, kita hanya cuma start data. Bagaimana kita menerapkannya seperti itu, proses seperti itu. Oke, Kang. Mungkin Kang Edo bisa menjelaskan menambahkan pertanyaannya, saya kurang jelas ya kedengarannya. Siap. Saya ulangi ya. Udah ya Kang ya, satu ya? Iya. Ini beliau nih dari Rembang, Pak Makbul. Cuman ini pertanyaannya kayaknya lebih ke marketing nih, Pak Makbul. Betul. Ya, lebih ke marketing. Jadi beliau freelance, bagaimana caranya gitu. Karena memang tugasnya freelance ini biasanya memang
hanya sekedar delivery data aja ke developer atau ke ke lead agentnya gitu ya. Nah ini bagaimana cara mendelivery produk yang sesuai value gitu. Nah itu ini mau Pak Makbul atau saya ini? Pak Makbul dulu aja. Lebih marketer, saya memang lebih ini ya. Tapi dari developer saya Siap, coba. dari segi developer gimana Pak Makbul? Nah ini jadi Kang Uwi ya. Pilih developernya yang ini, yang Kang Muhammad Pak Makbul. Ya, siapa nama Kang? Kang Muhammad. Ya? Oh, Kang Muhammad ya. Kang Muhammad ini Kang Muhammad, Mas Muhammad ini pilih developernya tadi. Nah, ketika memilih developer itu akan terlihat developer itu dalam pertama tentunya konsepnya ya, konsepnya kerangka yang akan produk yang akan dia sampaikan. Kemudian kesiapan timnya. Ya, ini yang mesti Mas Muhammad lihat, dan kemudian Mas Muhammad juga perhatikan ini kesiapannya tadi, ini si developer tadi ini punya track record seperti apa. Kalau belum punya track record, ya Mas Muhammad di situ betul-betul ya dijaga ya, betul-betul di konsepnya yang betul-betul didetailkan. Nah, itu dia. Tapi kalau sudah punya track record sebelumnya, ya mangga, itu udah tinggal ngikutin gitu. Ya, track record seperti apa? Yaitu ketika delivery produk tadi, surat-suratnya ya, semuanya memang terdelivery dengan benar, produknya terdelivery dengan benar, ya janji-janjinya semua fasum-fasosnya juga terdelivery dengan benar. Itu dia. Itu soalnya kita kan saya kan jarak jauh kan. Sementara agensi yang saya ikuti ada di Jakarta. Nah, ini persoalannya mungkin Kang Edo lebih pas jawabnya nih. Bagaimana Kang Edo? Siap Kang Muhammad, siap. Nah, ini pertanyaannya dari segi freelance nih. Kalau jarak jauh gimana Kang untuk mendelivery proyeknya ke konsumen gitu. Nah, yang pertama memang benar tadi yang seperti disampaikan Pak Makbul, kita harus cek dan recheck terlebih dahulu developernya yang jelas ya Kang. Developernya itu memang kita harus ketahui dulu nih, biar kita bisa sampaikan value-nya ke konsumen. Developernya siapa, proyeknya seperti apa gitu ya. Intinya product knowledge seputar developernya siapa dan juga track record-nya seperti apa. Terus product knowledge dari proyek itu juga harus kita pahami. Nah, ini PR-nya ini kan Kang Muhammad ini udah paham nih ya simpelnya gitu. Kang Muhammad udah paham nih developernya siapa, terus produknya seperti apa. Terus pertanyaan bagaimana ngedelivery-nya sekarang. Nah, bagaimana ngedelivery-nya itu caranya adalah ya tadi. Kalau dari saya cari developer yang memang support dari kontennya gitu, dari support dari kontennya. Ditambah kita juga kreatif ngupdate konten-konten secara sendiri gitu ya, dari value-value yang sudah kita dapatkan gitu. Misalnya developer ini kurang support gitu, atau developer A ini support kontennya untuk bisa di-delivery ke konsumen tapi terbatas. Ada value-value yang memang itu diberikan developer tapi belum tersampaikan. Nah, ini kita bikin gitu. Nah, ini kita sampaikan ke konsumen gitu. Nah, caranya ya bisa lalui dengan edukasi gitu. Nah, melalui edukasi. Edukasi seperti apa gitu. Nah, ini yang selama ini memang kita jalani dan ini worth it banget gitu. Karena memang sama aja Kang, walaupun Kang Muhammad ini freelance dari mana tadi? Dari Rembang gitu ya, proyeknya di sekitaran Jabodetabek gitu. Sama kami juga melakukan hal yang sama gitu. Walaupun proyeknya di Jabodetabek, kami juga menjualkannya itu juga jarak jauh gitu, jarak jauh juga, nggak tatap muka juga langsung gitu. Karena yang tatap muka langsung itu memang rata-rata orang-orang internal dari developer tersebut gitu. Marketing internal langsung dari developer tersebut gitu. Tapi konsumen udah mendapatkan why-nya. Alasan kuat untuk survei, alasan kuat untuk beli itu udah didapatkan di awal. Cara delivery-nya ya dari konten iklan kita. Konten iklan kita dibikin yang semenarik mungkin dengan value-value yang ada dari pihak developer. Terus cara handling konsumen kita itu juga bikin semenarik mungkin. Kita bikin cara handlingnya itu edukatif gitu. Cara handlingnya itu edukatif, bukan hanya sekedar Pak
Mau proyek yang mana? Yang A. Oke, yang A harganya sekian. Cicilannya sekian, misalnya gitu ya teman-teman ya. DP-nya sekian gitu. Value-nya ini gitu. Jangan kayak gitu doang gitu. Jangan kayak gitu. Benar-benar kita 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 bikin komunikasi benar-benar mereka itu wow gitu. Makanya mereka itu ngerasa puas dengan edukasi kita, dengan proyek kita gitu. Walaupun eksekusinya mereka survei ataupun enggak, tapi setidaknya mereka udah ngerasa cukup puas dengan apa yang sudah kita deliverinya gitu. Jadi polanya adalah gitu. Jadi polanya adalah itu chat kita itu benar-benar kita bikin skripnya. Kita bikin skrip supaya apa? Supaya semua value yang ada dari proyek itu terdelivery ke konsumen. Bukan hanya sekedar ngebahas poin-poin utamanya. Poin-poin utamanya misalnya luas tanah berapa. Luas tanahnya sekian Pak, harganya sekian Pak. Kayak gitu jangan. Kalau kayak gitu jelas nggak akan terdelivery. Konsumen juga nggak ada value tambahan. Gitu. Nah memang ini kesalahan-kesalahan memang yang memang banyak terjadi di teman-teman nih gitu. Baik freelance ataupun yang sudah lama pun gitu. Bahkan internal developer pun itu juga banyak banget nih kesalahan-kesalahan hal yang seperti ini gitu. Itu sih Kang. Kalau yang selama ini kita jalanin, yang selama ini memang kita delivery ke konsumen. Dan ini worth it, bahkan konsumen sampai nggak survei pun bisa booking gitu. Itu ya. Itu hal-hal yang seperti itu gitu. Karena memang kita edukasinya itu benar-benar bertahap dan itu kita sampaikan semuanya gitu. Bahkan kadang konsumen tanya apapun juga kita deliverykannya itu ketika konsumen tanya, Kang lokasinya di mana? Nah itu kita jangan hanya sekedar ini bocoran ya, Kang lokasinya di mana? Kita hanya jangan sekedar lokasinya di Jalan A B C nomor 7 Kota Bandung. Jangan kayak gitu doang gitu. Tahu nggak ketika konsumen nanya lokasi, sebenarnya konsumen nyari apa sih? Ketika konsumen nanya lokasi, konsumen itu nanya value dari lokasi tersebut apa gitu. Jadi ditambahin. Jangan lokasinya itu di sini. Alamatnya ini. Nah, di sini ini dekat dengan ini, dekat. Nah, itu salah satu. Itu sih, Kang. Dan insya Allah berarti yang kita kasih infokan ke pembeli itu yang seperti ini lokasinya dekat ini, dekat gitu kan ya. Iya, tapi benar-benar terkonsep dan terskrip gitu, ya. Jadi benar-benar rapi gitu. Nanti kita belajar lah kalau untuk yang ini di kelas-kelas berikutnya. Siap. Makasih. Tapi di kelas 8 hari juga kemungkinan besar akan dibahas juga nanti. Ini ada pertanyaan dari Pak Fandi, ini cukup menarik nih. Siap. Silakan. Nah ini boleh saya baca ini Pak Makbul. Nanti Pak Makbul yang jawab nih ya. Ya, konsumen dari pertama, Pak Fandi. Ya, sementara kita sebagai developer pemula yang belum punya track record. Nah, ini dia. Ini sebenarnya pertanyaan ini akan bisa dijawab ketika kita betul-betul clear dalam starting with who tadi gitu. Jadi ini siapa sih yang mau kita target itu penting. Ketika itu yang kita bisa dan kita target ya, kemudian kita bisa memberikan kepada mereka apa yang sudah mereka inginkan, dream mereka, impian-impian mereka, dan ketakutan-ketakutan mereka kita bisa handle yang terlihat dari proyek yang kita bangun, ya itu mereka langsung percaya. Yang tadi saya sudah sampaikan, ketika mereka masuk pertama kali, mereka ditanya, ya kemudian detailkan dengan janji dengan ketemu siapa, marketing siapa, ya kemudian akhirnya mereka dipanggil sebentar Pak, tunggu dulu, kemudian dipanggil. Nah ini mereka sudah, wah ini mengapa timbul trust? Karena mereka sudah percaya seperti itu. Mereka sudah melakukan atau sudah menganggap ini adalah standar yang terbaik ya dari komplek mereka tadi itu. Ini adalah standar komplek mereka, gitu loh. Karena mereka ngalamin seperti itu. Yang mereka udah buat begitu kalau masalah keamanan. Nah kita buat seperti itu di proyek kita, maka mereka melihat ya ini sama seperti proyek mereka, maka timbul kepercayaan pertama. Nah, selanjutnya kepercayaan kedua selanjutnya adalah bagaimana tidak hanya dari sisi produk, tetapi ada yang di luar produk tadi. Yang itu yang tadi saya katakan bahwa mereka bisa menemukan kita dimanapun. Ya, mereka bisa berharap sama kita, bisa
menghubungi kita. Saya sebagai developer tidak pernah menutup teleponnya. Saya langsung ini, ya Pak, siapa, ada apa Pak? Nah, gitu. Saya selalu melakukan itu sehingga mereka menganggap inilah timbul kepercayaan mereka. Mereka ketika buka di web kita, ya ada web kita. Kemudian ketika mereka klik ya nama web kita, ketemu web, ketemu produk kita. Ketika mereka telepon kita jawab, langsung kita angkat, kita ini kan. Kenapa kita berani seperti itu? Karena memang kita memberikan yang sesuai dengan kemampuan kita, yang terbaik buat mereka. Itu sebenarnya Pak Fandi. Nah ini selanjutnya ini ada lagi nih Kang Edo. Ini mumpung pertanyaannya putar-putar ini juga ya. Dari Surabaya, artinya semua adalah service atau melayani gitu ya. Nah, bukan melayani, bukan servis atau melayani ya begitu ya. Ini tujuannya dari sebuah servis tadi. Ya, ini kita berikan kepada mereka itu. Ingat, ini adalah sebuah rangkaian dari sebuah proses bisnis yang kita yakini gitu. Kita mempunyai bisnis ini tidak hanya jual rumah udah selesai, udah nggak gitu. Tapi ini adalah sebuah rangkaian ya. Yang selanjutnya mereka yang ada di dalam itu adalah pasar kita selanjutnya ya. Ketika kita ini jual apapun produk, mereka akan tampung ketika mereka sudah merasakan kenyamanan dengan kita, mereka sudah trust ya, sudah sangat percaya dengan kita, maka kita jual produk saya yang kelima itu 4 unit aja sudah langsung di booking oleh warga Maton sendiri gitu. Jadi artinya apa? Ini adalah pasar yang kita bangun sebenarnya. Ya, ingat tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita memulai sebuah bisnis properti, kita buang jauh-jauh mindset bahwa ini aku harus dapat untung dari sini. Enggak. Tapi kita ini adalah langkah awal kita untuk meraup atau membesarkan perusahaan ini yang akan nantinya akan banyak berkontribusi untuk umat. Berkontribusi untuk yang lebih besar buat negara ini, buat bangsa ini. Nah, ini dia yang mesti kita punya sebuah mindset, frame berpikir di awal yang mesti kita setting. Tapi bukan berarti boncos ya, Pak? Ya, tentunya semua dalam hitungan. Ya, ada juga yang ringan-ringan gitu ya, dengan misalnya datang senyum, hadir gitu. Oh, ada yang ini kita langsung hadir, itu kan ringan tanpa ada keluar duit sama sekali gitu. Tapi mereka tentang hati gitu. Wow faktor yang didapatkan. Kayak gitu ya. Oke, ini mungkin teman-teman yang tatap muka ada yang mau raise hand lagi. Silakan yang mau nanya langsung. Yang mau nanya langsung ada lagi? Silakan boleh angkat tangan yang mau nanya langsung. Oke, sambil nunggu ini Pak Makbul ada yang kepo nih Pak Makbul. Apa namanya? Keuntungan itu yang pas tuh berapa sih? Biar nggak terkesan terlalu murah, tapi juga nggak terlalu kemahalan. Ngambil keuntungannya itu berapa yang paling pas? Iya. Jadi kalau keuntungan ini itu kita bisa peroleh ya. Pertama tentunya dari gain antara HPP ya. Itu adalah yang tertulis di kertas gitu. Namun sebenarnya yang paling lebih mantap lagi adalah bagaimana proses yang kita lakukan. Karena apa? Dalam bisnis, apalagi bisnis properti, sangat banyak fraud ya, sangat banyak sekali kerugian atau kebocoran-kebocoran. Nah, ini yang harus kita jaga sebenarnya. Nah, ketika itu kita dapatkan, itu kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Oke, itu pertama dari angka margin. Nah, yang biasanya saya sih ngambilnya memang langsung di harga 50 gitu atau 60% gitu ya pertama. Namanya juga di dalam harga jual. Kita bahas seperti itu. Namun kita nanti ada terakhir di 30 bahkan bisa juga 20%. Nah, itu keuntungan keuangan ya. Tetapi keuntungan selanjutnya adalah yang kedua tadi adalah keuntungan pasar yang telah kita bentuk. Nah, tadi ini. Ini adalah pasar. Inilah keuntungan kedua. Nah, ini dia. Selanjutnya apapun produk kita akan bisa lepas kepada pasar kita dan akan kita tampung. Ini ibaratnya kita membuat sebuah marketplace ya. Hanya saja tidak di dunia gadget ya, tidak di dunia maya, tetapi ini adalah marketplace secara langsung atau
bisa terlihat dengan langsung gitu ya, secara offline ya gitu kalau bahasa sekarang ya. Nah ini marketplace-nya. Kemudian itu keuntungan yang kedua ya. Kemudian selanjutnya ada keuntungan yang ketiga, yaitu yang ini kadang-kadang developer ini lupa ya, bahwa produk-produk mereka yang mereka buat tadi itu adalah hitungan di harga awal gitu, modal awal gitu. Ketika ini tahun depan udah berubah itu. Tahun depan udah berubah. Ini adalah keuntungan-keuntungan yang tidak pernah dicatat di depan. Gitu. Gitu ini ada. Jadi kita keuntungannya selanjutnya adalah itu yang ketiga tadi adalah tanah-tanah kaplingan kita yang masih belum terjual itu udah berapa untungnya? Itu ya, itu bahkan lebih dari 50%. Hanya saja kemarin tidak kita hitung. Gitu loh. Nah ini yang belum terjual pada waktu misalnya kita belum menjual dalam waktu rentang setahun belum terjual, maka itu adalah profit selanjutnya dan itu tidak pernah diperkirakan di depan. Demikian ya. Siap. Oke, ini ada yang kepo juga nih, pola pembayaran cash bertahapnya itu berapa lama Pak Makbul? Rata-rata waktu di proyek Pak Makbul? Ya, jadi memang ITM saya itu orang yang mampu untuk bisa angsuran 100 juta per bulan gitu. Jadi mereka rata-rata 2 tahun, 3 tahun yang saya sih menawarkan 3 tahun, tapi mereka yang paling top ngambil cuma 2 tahun. Hanya saja semuanya rata-rata 1 tahun. 1 tahun saja. Okay. Selama masa pembangunan ya gitu ya, mereka membayar selesai gitu. Karena mereka yang kita bidik ini tadi adalah orang-orang yang memang mampu penghasilannya di 100 juta untuk rumah gitu. Kenapa? Pertama tentunya dari perusahaan mereka, kemudian yang kedua gaji mereka juga ya memang luar biasa ya. Untuk urusan pajaknya aja kita kaget gitu melihat pajak mereka itu. Penghasilan mereka aja kita terkaget-kaget gitu. Sangat besar gajinya. Nah, namun sekarang sudah dengan pindah ke Pertamina itu tentunya ada sedikit perubahan lah. Siap. Nah, memang ini kalau dari pengalaman yang kemarin sempat kita pegang juga itu rata-rata memang market pandemi ini di cash bertahap ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya ya. Dan memang cenderung lebih enggak kita cash bertahapnya itu ya enggak, paling banyak itu 6 bulan, malahan 6 bulan, 1 tahun itu paling lama itu 1 tahun gitu. Karena memang marketnya memang lagi market di situ. Jadi untuk saran nih untuk teman-teman yang memang proyeknya mungkin di bawah market ke situ ya, di bawah market situ itu ya kalau bisa sih ya coba diubah ke market ke situ untuk kondisi sekarang gitu ya. Simpelnya gini lah, teman-teman yang main FLPP, teman-teman yang main subsidian kayak gitu. Nah, coba dinaikin value-nya itu arahinnya larinya ke market yang cash bertahap gitu. Tinggal naikin value-nya gitu, Tapi juga nggak cuma tinggal naikin value-nya sih, semuanya ada caranya gitu. Dan insya Allah nanti juga kita akan bongkar nanti caranya seperti apa gitu ya di kelas yang sudah kita persiapkan gitu. Teman-teman semuanya. Oke, ada lagi yang mau langsung nanya? Boleh? Ini beberapa sudah live ya, karena emang beberapa dari timur, jadi azannya lebih cepat. Silakan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, masih ada yang ingin didiskusi tanya lagi, penasaran? Pak mau tanya? Wow, ini ada Abdul Latif nih. Pak Abdul Latif nih, Pak Mabul. Pak mau tanya, sekilas saya lihat Matonos itu jalannya sangat luas dan juga tamannya juga luas. Pasosnya atau fasumnya saya perkirakan itu lebih dari 50% dari KDB efektif. Pertanyaannya, saya bagaimana mensiasati agar kita bisa memberikan value ke konsumen, tapi kita juga tetap memiliki margin. Nah, silakan Pak Mabul. Ya ini dia. Jadi tentunya saya sudah ngitung ya. Nah, dengan customer saya yang seperti ini, ya dia memang butuh yang seperti itu, jalan lebar, karena satu rumah itu kemarin ya Kang Edo ya, satu rumah tuh rata-rata dua mobil gitu. Kalau di Pekanbaru sih kan, kalau di Bandung punya mobil pun agak repot ya, jalanan sempitnya. Nah jadi saya sudah perhitungkan, jadi mereka butuh yang jalan yang lebar ya, dan mereka siap untuk membayar itu. Nah dengan begitu kita kasih dengan ini, itu udah margin kita sudah dapat dong. Ya, kita sudah ngitung, kita bukannya
bikin terus boros, enggak, itu namanya departemen sosial. Ini bisnis cari profit. Nah, ketika kita cari profit, semuanya sudah kita hitung. Nah, ketika kita hitung, yaitu pasti ada marginnya, profitnya, yaitu dengan kita kasih 50%, 50% KDB-nya ya. Yang di tahap 5 saya itu saya bikin 50% itu KDB-nya. Fasum-fasosnya, jalannya lebar ya, kemudian tamannya juga banyak ya, unitnya juga terbatas, itu memang gede, tapi ya memang harganya untuk tipe 80 aja di sana saya jual hampir 1 miliar gitu. Tipe 80 gitu. Jadi memang baguslah harganya. Ya mereka pun paham ya, ketika harga bagus, fasilitas bagus, value bagus gitu. Seperti itu. Ya, jadi poinnya ketika kita memang secara market, ketika kita naikin market, ketika kita naikin value, kita tambah value gitu. Terus hitung-hitungan, ya insya Allah market yang kita sasar itu insya Allah tepat, gitu, insya Allah sesuai, gitu. Kalau memang value-value yang kita berikan memang ngarahnya ke situ, gitu. Ya simpelnya gini, teman-teman jualan rumah misalnya di bawah 300 dengan value sederhana, gitu ya, dengan value seadanya, gitu ya, untuk nyasar market yang larinya di angka 200 ke bawah lah, 300 ke bawah, 200 ke bawah harganya, gitu, dengan value-nya biasa aja gitu, jalan biasa aja. Kalau untuk cari market yang tadi cash bertahap dan lain sebagainya, ya itu memang agak susah gitu, dan itu memang agak susah. Dan itu memang yang saya alami di awal-awal ketika megang proyek yang saya pegang di 1 tahun yang lalu gitu ya, 1 tahun kemarin gitu ya. Itu awalnya memang value-nya itu masih value yang memang dikasih sama developer gitu ya. Itu. Nah, terus saya coba diskusi, udah kita coba take action untuk jualan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu memang beberapa bulan belum ada penjualan. Nah, kita coba arahin nih ke developer, kita coba kasih masukan pelan-pelan. Bisa nggak value-nya ditambahin seperti ini? Nah, bisa nggak jalannya ini agak diperlebar? Bisa nggak? Ya, macam-macam value-nya itu memang kita siapkan. Oh, pokoknya saya ngikut. Nah, pokoknya saya ngikut ya, dan lain sebagainya. Wah, ya udah, kita sebagai marketing memang development-nya udah oke, ya langsung dan terbukti gitu. Ketika itu tadi memang kita kita susun dan kita deliverkan ke konsumen, ya drastis, peningkatan penjualannya pun juga langsung meningkat gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, ini udah hampir 5:30 ya. Mungkin sekali lagi lah kalau ada yang mau tanya, silakan. Oh, ini langsung. Tentang pembiayaan tanpa riba ini, Kang Edo. Ini langsung ada yang masuk ini, Pak Ngobrol. Iya. Izin bertanya nih. Ternyata ada 2, Pak Ngobrol. Yang pertama, untuk pembiayaan tanpa riba adakah referensinya, Pak? Maaf sekarang sebut merek. Bahwasanya BSI sudah menawarkan jual putus dari developer, dibeli BSI, lalu konsumen langsung berangkat dengan BSI. Nah, ini gimana kalau untuk ini? Ya, itu sudah bagus itu. Kalau seperti itu jual beli putus dengan perbankan, artinya tanpa riba itu. Seperti itu. Nah, jika yang itu, maka itu sudah benar ya. Selama ini kan faktanya seperti jual beli antara developer dengan customer dengan bank, padahal kenyataannya tetap faktanya adalah customer dengan developer. Itu jadinya. Jadi customer dengan bank tadi apa? Ya utang juga. Nah, utang yang ada kelebihannya bunga, jadi riba. Jadi. Nah, sekarang kalau sudah ada ketetapan BSI seperti itu sudah bagus. Artinya tinggal bagaimana kita yang mewujudkan yang diinginkan oleh pihak perbankan tadi. Artinya cukup padat ininya. Ya, kita harus mengikuti itu. Sebagai pengusaha kita, ya ini yang keinginan pasar, maka kita harus ingin wujudkan seperti itu. Kemudian tadi ini dari Dava Asbar ya, mau tanya Pak, kebetulan ada perumahan yang konsepnya bagus, tetangga Islami. Konsep rumah seperti Eropa, masjid besar dan nyaman, dan area panahan, lapangan basket dan bola, jalan utama lebar sampai 10 meter. Tapi sudah setahun proyek ini masih belum ada pembangunan apa-apa. Menurut pandangan Kang Edo, dalam marketing dan Pak Abu dalam pandangan developer, apakah ikut menjual atau mencari proyek yang lainnya? Gitu ya. Artinya ini yang ditawarkan tadi itu semua konsepnya itu semuanya dalam ini ya, dalam bentuk
apa ya tadi itu namanya itu? Hard copy berarti. Iya. Apa 3D design. Brosur ya. Itu gambar semua. Nah, ini memang berisiko ketika ini, dan bagi kita kalau developernya nggak memang benar-benar mewujudkan itu si customer akan berisiko ya. Namun si developer ketika dia ini, saya juga di awal begitu, Maton House itu ada beberapa orang datang, saya katakan ini semua nanti adalah jalannya paving block. Mereka lihat ke bawah ternyata lumpur gitu. Kemudian saya bilang katakan ini semuanya listriknya underground. Tapi yang dia lihat tidak ada tiang-tiang yang terpasang. Kemudian ini pagar keliling, mereka lihat hanya pepohonan. Ya memang di awal itu bagaimana kita mentransfer perlu effort yang luar biasa ya. Nah dari situ saya dapat pembelajaran bahwa seorang developer yang wajib dia sudah men-setting duluan adalah fasilitas-fasilitasnya. Minimal dalam bentuk kalau memang pendanaannya berat ya, minimal dalam bentuk jalan yang 10 meter tadi itu terlihat. Terlihat bukan terlihat apa, tapi terlihat batas-batasnya yang berbentuk parit-paritnya. Nah itu batas-batas seperti itu. Kemudian taman-tamannya itu sudah mereka bentuk. Gitu. Nah dari situ kita sudah yakin ini developer serius gitu. Namun kalau cuma masih dalam gambar, ya ini kita perlu lebih banyak ya mencari referensi tentang developer tersebut. Demikian. Oke. Siap. Ini saya ngasih masukan berdasarkan dari marketing nih ya. Ini berdasarkan pengalaman nih ya, Pak Dava ya, berdasarkan pengalaman memang kalau memang itu proyek sudah setahun dan Pak Dava ada di dalam, maksudnya ada di dalam proyek tersebut ya, mau itu freelance atau apapun itu atau agensi dan lain sebagainya, selama setahun Pak Dava sudah ngedampingin dan ternyata kenyataannya di lapangan itu tidak sesuai timeline yang diberikan sama developer, ya kalau saya sih simpelnya karena saya marketing gitu ya, karena saya marketing gitu, ya saya cari aman saya dulu gitu ya. Untuk saat ini ya wait and see aja dulu gitu, wait and see aja dulu, nyari proyek yang memang benar, nyari developer yang memang benar. Walaupun ini developernya track recordnya bagus gitu, tapi kalau udah sebulan nih kita ngedampingin, kita ada di circle mereka gitu, kita tahu proyeknya gitu, udah setahun ya, maaf, udah setahun kita ada di circle mereka, kita tahu proyeknya gitu, tapi setahun nggak ada sama sekali eksekusi dan lain sebagainya, mau value-nya segede sekeren apapun gitu, saran saya stop dulu, wait and see dulu gitu, gitu ya, saran saya stop dulu dan wait and see dulu gitu, karena ya sekarang juga delik-delik yang bisa nyasar ke kita pun juga ada gitu, sebagai marketer gitu, delik-delik yang bisa menyasar ke kita pun juga ada gitu ya, kecuali kalau memang sudah sesuai dengan timelinenya gitu ya, sudah sesuai dengan timelinenya dan berprogres baik line clearing dan lain sebagainya gitu ya, penjualannya juga ada ya, kecuali kalau memang selama setahun ini sama sekali nggak ada penjualan dan lain sebagainya, developernya santai-santai dan lain sebagainya, ini memang kelewatan developernya gitu. Tapi memang udah ada penjualan nggak ada progres, ya ini juga kelewatan developernya gitu. Jangan, poinnya gini, kita juga support teman-teman itu ya, kita support teman-teman itu juga benar-benar teman-teman yang memang support kita gitu ya. Kita sebagai marketing nih ya, kita support developer, support teman rekan-rekan developer, itu yang rekan-rekan developer juga support kita. Support apa? Ya rekan-rekan developer yang beri keamanan buat kita gitu. Keamanan apa? Keamanan legalitas, keamanan delivery dan lain sebagainya gitu. Karena cukup gitu. Dari 2016 sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang itu cukuplah gitu ya, dengerin keluh kesah teman-teman yang masuk di lubang-lubang developer yang kodarulohnya giliran kena masalah kodaruloh nih ya, giliran kena masalah kodaruloh gitu. Tapi giliran sukses saja bukan kodaruloh gitu, padahal sukses itu juga kodaruloh, masalah juga kodaruloh gitu ya. Nah itu rata apa namanya yang main developer rata itu teman-teman kayak gitu, nggak ngerem gitu, udah jualan, yang penting jualan. Ini juga harus kita buang lah dari mindset kita gitu. Oke, kita memang sebagai marketing kita pengen mendapatkan hasil penjualan, tapi kalau produk yang kita jualin, kita bantu, kita support itu nggak terdelivery, ya apa namanya, ya itu beban juga buat kita gitu teman-teman. Jadi
Kalau saran saya ini bukan saya menghasut ya. Takutnya ini nanti ada developernya juga di sini gitu. Tapi ya semoga kalaupun ada developernya segera berprogres lah developernya gitu ya. Oke, silakan ini Kang Dedi yang sudah raise hand duluan. Jadi tadi ada nanya tuh Kang Dedi. Silakan Kang Dedi, sudah raise hand dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ini abang saya nih, Pak Makbul. Ya, Kang. Mohon saya tadi kurang nyimak. Mohon di-share ulang dong. Kan sekarang eranya COVID nih ya. Banyak marketing sekarang mindsetnya kondisi COVID gini enakan jual yang murah. Coba di-share ulang kenapa sih marketing harus atau lebih baik jual properti yang premium gitu Pak Makbul. Ya, oke. Pada kondisi COVID ini ya. Iya. Kalau kondisi COVID ini kita harus pisahkan dengan ini karena kita berada di sebuah lingkungan besar ya, lingkungan besar atau kita katakan ini adalah sebuah sistem yang memang membuat orang kaya makin kaya. Nah, ini dia. Nah, ketika ini yang terjadi, maka memang di level yang ini yang paling enak kita jualannya. Gitu. Nah, kalau kita mau menjual di bawah yang tadi kelas-kelas menengah bawah tadi atau apa itu kita akan kesulitan karena memang mereka itu susah ya dari penghasilan, mana lagi ininya PPKM ditutup, itu memang untuk hari ke hari aja mereka kesulitan ini. Nah ini, dan ini sudah saya alami ya ketika fase-fase ini terakhir saya kemarin jualan di itu 3 kafling langsung dibeli gitu. Ya 3 kafling waktu itu saya memang tinggal kafling aja yang di Taruna Star House tadi, itu langsung 3 kafling dibeli gitu. Nah memang orang-orang kelas atas ini ya nggak ada permasalahan dengan uang. Gitu. Nah ini dia yang Kang Dedi yang saya bisa sedikit. Nah, jadi kalau tentang harga ya memang lebih bagus kita memang menyasar kepada ini. Nah kalau frame kita sudah kita makin murahkan, ya makin murahkan. Mereka yang murah ini juga nggak mampu beli gitu. Uangnya hari-hari aja udah kesulitan. Ya ini dia. Ini yang kita misalkan ini bisnis sama ini ya. Ketika berbisnis juga ada nilai-nilai yang mendatangkan pahala. Ya, yang penting caranya benar, niatnya juga ikhlas karena Allah gitu, dapat pahala kita. Kemudian kalau yang di tadi kita jual murah demi menolong ini itu ada nilai-nilai yaitu nilai sosial di dalamnya. Hanya saja untuk berlaku nilai sosial itu kekuatan kita ini tidak sehebat negara. Yang harusnya yang berbuat nilai sosial itu adalah negara. Nah, kitanya apalah, kita kan sebagai developer ya, seorang yang juga punya kemampuan keuangan terbatas. Dan ini adalah penghasilan kita. Jadi ketika kita mau menjual ya harus kita bidik pasar yang benar-benar bagus. Nah, itu apa? Yaitu dengan pasar yang atas. Nah, itu. Kalau kita menyasar kepada FLPP itu kesulitan kita nanti Kang Dedi. Seperti itu ya, Kang. Apa sudah terjawab, Kang? Oke, makasih Pak Makbul. Semoga marketing tercerahkan. Ya, siap. Tadi ada Pak Ishak, Pak Ishak sudah nggak lagi ya? Oke, nggak masalah. Suara ya? Suara. Mohon maaf. Oke, teman-teman, karena memang tadi Pak Ishak juga sudah izin sholat maghrib. Saya rasa udah nggak ada lagi nih ya pertanyaan ya, gitu ya. Udah nggak ada lagi pertanyaan. Pak Makbul, terima kasih banyak, ini pencerahannya luar biasa, gitu ya. Insya Allah sampai ketemu lagi Pak Makbul di pertemuan berikutnya, Pak Makbul. Oke, teman-teman. Oke. Saya izin gitu ya. Terima kasih banyak Pak Makbul, gitu ya. Siap Pak Makbul. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya ingetin lagi ke teman-teman, silakan untuk isi absensi gitu ya, dan juga tadi seperti yang sudah saya bahas di awal gitu ya, kita juga sedang kita sudah siapkan buat teman-teman semuanya materi full gitu, insya Allah 8 hari pertemuan ya, kelas seputar sold out dalam waktu 360 hari gitu, proyek teman-teman semuanya, baik itu teman-teman developer, agensi,
ataupun teman-teman marketing yang ingin scale up gitu ya. Karena memang sekarang banyak banget nih developer-developer yang memang butuh kita support penjualan gitu ya. Kita butuh support penjualan, kita butuh support naikin value-nya, kita butuh support untuk buka mindset-nya gitu ya. Nah, di sini nanti di materi ini nanti juga ada Pak Makbul juga gitu ya. Terus banyak lagi gue-star lainnya gitu yang memang sudah expert di bidang penjualan dan juga produksi gitu ya. Bahkan kita juga datengin dari legal hukum dan juga dengan investor gitu ya. Bagaimana nanti akan dibongkar bagaimana sih bikin proyek yang disukai para investor gitu. Jadi setidaknya teman-teman bisa bernafas terlebih dahulu di awal gitu untuk incas, jadi larinya itu jadi lebih kencang lagi, jualannya jadi lebih kencang lagi. Dan 1 tahun itu nggak mustahil untuk bisa sold out sebuah proyek gitu ya. Karena sekali lagi karena alhamdulillah saya sudah pernah ngalaminnya gitu. Saya sudah pernah ngalaminya untuk support penjualan gitu ya, untuk support penjualan rumah gitu ya, proyek rumah gitu ya. Sampai hampir sampai 270 unit gitu. Dan gue-star juga yang sudah kita siapkan juga itu memang sudah terbukti juga penjualannya gitu. Bahkan sudah ngedampingi banyak developer juga gitu ya. Prestasi terakhir juga developer yang dibantu belum ada setahun itu sudah hampir 170 unit rumah yang harganya hampir semuanya middle up gitu ya. Nah, ini kita akan bongkar semuanya kepada teman-teman semuanya. Ya, kenapa sih akhirnya kita bikin kelas ini? Karena memang banyak permintaan gitu. Kang, share dong Kang, share dong Kang, share dong Kang gitu ya. Akhirnya ya daripada saya share-nya satu persatu dan harus muter seluruh Indonesia ini kan juga berat juga gitu. Dan akhirnya kita fokusin di satu tempat, di lokasi yang insya Allah nyaman buat istirahat teman-teman juga, nyaman buat belajar teman-teman juga gitu ya. Nah, kelasnya sudah kita siapkan gitu ya. Berapa sih Kang? Khusus untuk teman-teman yang hadir di sini gitu. Kebetulan memang kita ada special price buat teman-teman yang hadir hari ini. Itu dari 44 juta itu hanya kurang lebih 24 juta. Tapi kalau teman-teman japri ke admin itu masih ada diskon lagi untuk teman-teman yang hadir pada hari ini. Kebetulan hari ini hampir 80 lebih orang gitu ya. Walaupun dan yang saya lihat ini yang absen itu hampir rata-rata itu developer. Itu hampir rata-rata developer. Ini luar biasa ini ya. Insya Allah kita bisa share ke teman-teman developer semuanya caranya gitu. Seperti apa gitu. Dan insya Allah teman-teman juga mendapatkan banyak pencerahan gitu. Dan nanti juga ada free pendampingan buat teman-teman semuanya gitu. Baik marketing, agensi atau developer. Itu aja ya. Belum lagi nanti kita juga sudah persiapkan kelas-kelas lain juga. Dan kalau untuk kelas sharing ini juga kita akan rutinkan setiap hari Sabtu sore. Jadi teman-teman siap-siap saja gitu. Oke, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf teman-teman semuanya. Silakan boleh selfie. Selfie ya. Saya tadi udah screenshot sih ya. Ya, silakan boleh upload di Facebook atau fanspage atau apalah yang punya teman-teman semuanya, media sosial teman-teman semuanya, perihal pengalaman teman-teman semuanya di sharing sore hari ini dan sampai ketemu di sharing berikutnya gitu ya. Besar harapan kami sih teman-teman tetap stay tune bersama kami karena sayang banget materi-materi dan juga pembicara-pembicara yang insya Allah akan sharing di tengah teman-teman semuanya. Terima kasih banyak, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk lebih detail perihal kelas gitu ya, perihal kelas yang sudah kita siapkan, itu silakan chat ke admin detailnya seperti apa gitu. Pembayarannya dan lain sebagainya gitu. Materinya apa aja dan lain sebagainya. Kalau teman-teman penasaran silakan untuk segera ini. Karena ini penting banget nih ya. Dan hampir rata-rata ini data yang absen ini hampir rata-rata leader. Jadi ini sangat penting banget buat leader-leader untuk melesat jualan teman-teman semuanya. Itu aja. Zoominar dari Rules Property gitu ya, dari Rules Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Aduh, luar biasa ini, hampir guru-guru saya ini juga hadir gitu ya. Dan jangan lupa isi absensi. Oke, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.